siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan melaksanakan seminar rancangan aktualisasi atas nama Agus Suseno SPDSD dengan judul Optimalisasi Pembelajaran Jarak Jauh melalui Gerakan One Handphone for Together di SD Negeri Pancul 3, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan. Kepada Bapak Mentor, kami ucapkan selamat bergabung. Kami mohon testimoni Bapak, apakah rancangan aktualisasi dari Mas Agus Suseno SPD itu bisa dilaksanakan dan penguatan apa yang nanti bisa Bapak sampaikan di rancangan aktualisasi ini. Dan kepada penguji Bapak Slamet Sugiarto MURP, kami mengucapkan selamat datang dan selamat pagi. Kami harapkan Bapak menyempurnakan rancangan aktualisasi dari Mas Agus Suseno SPDSD ini. Untuk selanjutnya kepada Mas Agus Suseno, kami harapkan presentasi sedikit saja ya, tentang rancangan aktualisasinya. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Insinyur Slamet Sugiarto MURP selaku penguji. Yang saya hormati Ibu Nani Widyaningsih, Dr. Nani Widyaningsih SMSI selaku coach, dan Bapak Ustadi Dr. Andes Ustadi MPD selaku mentor. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Agus Suseno, nomor absen 1, kelas B, peserta Latsar 11 PPSDM Yogyakarta, akan menyampaikan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pembelajaran Jarak Jauh melalui Gerakan One Handphone for Together pada siswa kelas 6 SDN Pancur 3, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan. Yang melatar belakangi saya mengambil judul ini yaitu proses pembelajaran yang dilakukan di SD saya sebelumnya menggunakan modul dan penugasan. Akibatnya siswa sekarang ini setelah berbulan-bulan melakukan pembelajaran jarak jauh, mereka sedikit jenuh dan bosan. Untuk mengatasi hal itu, saya berinisiatif melakukan gerakan One Handphone for Together yang artinya satu HP bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran secara bersama-sama. Untuk itu saya juga melibatkan atau kerjasama dengan wali murid, di mana tidak semua wali murid ini mempunyai handphone. Makanya saya berinisiatif itu untuk satu HP bisa dimanfaatkan untuk memberikan informasi atau kegiatan pembelajaran yang saya lakukan untuk kegiatan aktualisasi saya ini. Adapun gambaran singkat dari yang akan saya tuju untuk kegiatan ini, yang pertama supaya siswa dalam belajarannya lebih aktif. Yang kedua, siswa mempunyai kemampuan menggunakan IT, di mana kebanyakan wali murid di sana itu memang mempunyai HP tapi tidak dipegangkan ke anaknya. Yang kedua, mempermudah saya sendiri untuk mengontrol kegiatan pembelajaran yang sebelumnya hanya penugasan dikumpulkan setiap hari Sabtu. Makanya setelah saya evaluasi hasilnya berpengaruh pada nilai-nilai siswa karena kita nggak bertatap muka. Sedangkan wali muridnya kebanyakan itu berijazah SD, Bu, Pak. Ijazahnya itu paling tinggi itu SD sama SMP. Jadi nggak bisa
menerangkan. Lalu tujuan saya juga mengoptimalkan pembelajaran jarak jauh ini. Nantinya yang pertama saya lakukan di kelas 6, saya konsultasi dengan kepala sekolah. Kalau sudah berhasil di kelas 6 nanti ini bisa dibuat untuk program selanjutnya. Contoh. Adapun manfaat bagi internal, bagi sekolah, saya sendiri nanti tujuannya itu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan inovasi yang akan saya kembangkan. Yang kedua, dapat mengoptimalkan tadi pembelajaran di kelas 6 supaya siap dalam menghadapi ujian nantinya. Yang ketiga, bisa mewujudkan visi dan misi SDN Pancur 3 yang sudah kemarin saya laporkan melalui metrik. Dan untuk manfaat eksternalnya, yaitu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan saya. Di mana sebelumnya kalau seperti ini masyarakat banyak yang komplain karena siswanya kok seperti nggak diajari gitu, Pak. Jadi kalau dikasih modul-modul tugas-tugas, kadang programnya itu terlalu mendadak, minta dikumpulkan gitu. Siswanya istilahnya nggak ngerti lah istilahnya. Wali muridnya kebingungan menerangkannya. Untuk masyarakat mempunyai pikiran positif terhadap pendidikan yang bermutu. Sedangkan bagi saya sendiri, untuk kegiatan aktualisasi ini, untuk meningkatkan profesionalisme saya selaku ASN, sehingga ini sebagai langkah saya untuk mengembangkan potensi diri yang ada dalam diri saya sendiri untuk mencoba berinovasi. Sedangkan rangkaian kegiatan pada pelaksanaan aktualisasi yang saya lakukan, yang pertama, melakukan konsultasi dengan Bapak mentor dan coach. Yang kedua, mengukur tingkat keaktifan siswa dalam pelaksanaan belajar jarak jauh. Yang ketiga, menyiapkan skenario pembelajaran. Yang keempat, melakukan sosialisasi kegiatan One Handphone for Together kepada wali murid. Yang kelima, aktualisasinya yaitu melaksanakan pembelajarannya dengan menerapkan prinsip itu tadi, gerakan tadi itu tadi. Yang keenam, melakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring ini di awal juga tadi mengukur tingkat itu saya menggunakan Wisonet melalui aplikasi yang ada pada smartphone. Jadi semampunya nanti saya mengenalkan nilai-nilai aneka dalam kegiatan ini. Itu kegiatan saya adalah menyusun laporan aktualisasi dan melaporkannya. Demikian Bu, gambaran yang akan saya lakukan dalam kegiatan aktualisasi saya di SDN Pancur 3 sekilas. Untuk selanjutnya saya mohon kritik saya supaya aktivitas yang saya lakukan bisa terlaksana dengan baik dan tidak ada hambatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kepada Bapak Mentor, mohon diambil ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Selamat Sugiarto selaku penguji, yang saya hormati Ibu Nani Widianingsih, coach dari saudara Agus Suseno, Mas Agus Suseno yang berbahagia. Alhamdulillah sudah dilaksanakan seminar pertama untuk mendapatkan masukan dari beberapa pihak. Ini optimis rencana melalui gerakan together. Selamat ngapunten Ibu Nani, bahwa
SDN Pancurti yang berada di kaki Gunung Bromo. Jadi medannya itu sangat tinggi dan makanya ini Pancur 3, jadi cukup pelosok. Sehingga yang selama ini dilakukan oleh Mas Agus Suseno dengan pemberian tugas, ini adalah sebuah inovasi untuk bisa melakukan pembelajaran lewat handphone. Walaupun dengan keterbatasan satu handphone untuk semuanya. Sebuah tantangan dan sebuah inovasi. Kami dukung rancangan ini nanti untuk bisa dilaksanakan di SDN Pancur 3 oleh Saudara Agus Suseno. Tentunya ada berbagai tantangan nanti dalam perjalanan kami akan diskusi untuk mencari penyelesaiannya. Kenapa? Karena HP ini adalah milik orang tua. Pasti situ juga ada sedikit masalah, apakah orang tuanya bersedia atau tidak dipakai bersama-sama. Kemudian yang kedua juga kendala sinyal dan paketan. Tapi hal ini memang harus dilakukan sebagai variasi pembelajaran jarak jauh. Saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kepada mentor penguji, waktu kami persilahkan. Perlu kami sampaikan kepada Bapak penguji bahwa Kabupaten Pasuruan mentornya itu dari Dinas Pendidikan. Jadi ada penunjukan mentor tersendiri dari kabupaten. Untuk selanjutnya kepada Bapak Slamet Sugiarto, waktu kami persilahkan. Masker, karena ini dalam lokasi pakai masker, saya nggak bawa face shield, ini nggak apa-apa. Terima kasih Pak Ustadi sudah hadir untuk ikut mendukung di Agus Suseno. Jadi terkait dengan nanti aktualisasinya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Agus Suseno. Jawab singkat-singkat saja ya. Baik, pertama gini, siswanya berapa? Untuk siswa saya 10. 10. Jumlah siswa saya 10. 10 itu kalau ini kan di pegunungan biasanya kan lokasi terpencar ini. Ya. Kalau dibagi dua memang sudah memadai untuk sudah, lokasinya. Kan ada 2 dusun, Pak, di tempat saya mengajar. Jadi nanti 55, Pak. Istilahnya 1 HP untuk 5 anak, yang dusun yang lainnya 1 HP untuk 5 anak. Rencana saya itu memang rumah mereka berdekatan? Iya, Pak, lokasinya berdekatan. Oke. Memang tetanggaan. Oke, karena saya bagi loro wongnya piro kan gitu kan. Oke, kalau memang hanya 10 bagi 2 ya sih member. Nah, persoalan sekarang gini. Bagaimana menggunakan HP itu sebenarnya nantinya? Karena belum begitu hanya kan nanti diberikan materi lewat HP itu. Ya, Pak. Harapannya semuanya melihat. Nah, 1 HP dilihat 5 orang gimana? Untuk itu, Pak, yang pertama yang saya lakukan nanti kan sosialisasi. Saya kira untuk penggunaan aplikasi WhatsApp untuk daerah saya, insya Allah sudah mampu untuk orang tuanya. Tinggal nantinya, saya harapkan itu orang tua bersinergi dengan kami. Saya undang nanti dengan tetap menggunakan protokol kesehatan untuk bersama-sama lah untuk istilahnya menunjang biar pembelajarannya lebih efektif, efisien, dan bisa mengoptimalkan pembelajaran jarak jauh ini. Jadi untuk siswanya, misalnya untuk penugasannya, itu nanti kan saya menyampaikan lewat PPT video, Pak. Nanti bisa dilihat dalam penyampaiannya. Nanti kita pada waktu ada interaksi, pada waktunya tanya jawab, siswa setelah mempelajari, siswanya nanti bertanya jawab lewat video call. Jadi bersama-sama, Bapak. Nanti saya sampaikan
lewat video call kalau ada misalnya pertanyaan dari siswa-siswa. Sebelumnya nanti juga akan saya bentuk grup WhatsApp. Saya sebisanya nanti memanfaatkan aplikasi yang ada di smartphone itu. Untuk memberikan tugas, itu saya insya Allah mau membuat soal melalui Google Form, Pak. Bisa nggak mereka kira-kira Demikian, mengoperasikan Google Form, mengakses Google Form? Melalui tadi, Pak, melalui sosialisasi sekaligus saya bimbing untuk wali muridnya untuk mengisi tersebut. Pak, di saya ada fasilitas wifi, Pak. Di warung tetangganya itu juga ada wifi, fasilitas wifi. Okay. Tapi tidak semua orang tua murid mempunyai HP, Pak. Makanya saya ambil program ini, gerakan ini, gitu, Pak. Oke. Ini untuk perbaikan saja. Kan ini rencana Anda ya. Jadi apa yang akan Anda lakukan? Maka kegiatan-kegiatan yang lainnya itu Anda mendapatkan diri sebagai subjek, sehingga mungkin nanti di kegiatan berapa itu 5 masalah. Itu siswa menjawab soal dan sebagainya, itu jangan begitu. Guru memberi siswa mempelajari, itu kan berarti pekerjaannya siswa, bukan pekerjaannya Anda. Pekerjaan Anda apa ketika mendorong siswa untuk mempelajari materi gitu loh. Jadi apa yang Anda lakukan gitu loh. Siswa memang mempelajari materi, tapi apa yang Anda lakukan untuk memastikan bahwa siswa mempelajari materi yang sudah dibagikan. Jadi nanti kegiatan diperbaiki ya, jangan siswa mempelajari materi, ya kan harapannya itu. Tapi kan apa yang Anda lakukan untuk memastikan bahwa siswa mempelajari materi, begitu. Siswa menjawab soal, bagaimana Anda memastikan bahwa siswa mau menjawab soal? Karena ini rencana Anda, jadi pokoknya harus di Anda. Iya. Jadi bagaimana Anda mendorong siswa membuat soal, mendorong siswa belajar, seperti itu. Jadi nanti untuk kegiatan 5 ya. Kegiatan 5 ya, nanti tolong narasi kegiatannya diperbaiki. Kalau itu kan narasi RPP, guru melakukan apa, siswa melakukan apa, gitu kan. Itu kan RPP. Ini karena ini rencana aktualisasi ya, Anda melakukan apa. Gitu. Nanti itu yang kegiatan 5 diperbaiki. Itu kemudian kegiatan karena mentornya itu dari Dinas Pendidikan, maka harapannya Anda juga harus berkoordinasi dengan kepala sekolah selaku atasan Anda. Sepertinya belum ada ya? Iya, Pak, ada. Di kegiatan di sosialisasi tadi sekaligus dengan guru-gurunya sekaligus saya kumpulkan nantinya. Tapi belum saya tuangkan mungkin. Iya, harus dituangkan. Iya. Harus dituangkan di situ ya, karena mentornya kan dari Dinas Pendidikan, padahal Anda kan melaksananya kan di sekolah. Sekolah ada kepala sekolah. Iya. Yang pernah saya ceritakan ada yang bermasalah seperti itu, karena mentornya bukan atasan langsung, sempat bermasalah tahun kemarin. Jadi tolong di kegiatan itu nanti dimasukkan ya, biar Anda tidak kelupaan. Tidak lupa. Iya, Pak. Kira itu. Mengapa yang pertama itu menjadi wacana untuk menerapkan nilai komitmen mutu? Kira-kira bagaimana Anda akan menerapkan nilai komitmen mutu di kegiatan yang pertama? Untuk kegiatan ini, seperti tadi yang sudah ada latar belakangnya, Pak. Tadi itu
implikasinya kurang optimalnya tadi kan berimbas pada rendahnya nilai siswa. Maka dari itu saya berinovasi seperti ini, berinisiatif untuk menggunakan satu handphone ini untuk meningkatkan efektivitas dalam proses. Jadi biar lebih efektif, lebih cepat. Kemarin kan pengumpulan tugasnya itu untuk di SD saya itu setiap hari Minggu untuk kelas 6, Pak. Jadi untuk physical distancing, jadi hari Seninnya itu kan tugasnya. Pengumpulan tugas sekaligus mengambil tugas yang untuk minggu berikutnya. Seperti itu Pak gambarannya di SD saya. Jadi kalau misalnya menggunakan handphone, otomatis kan hari itu juga saya menerima hasil pengerjaan siswa. Jadi sekaligus saya bisa memberikan umpan baik atau merevisi, meremedi hasil pekerjaan siswa tersebut. Oke. Baik, saya kira cukup waktu saya kembalikan ke moderator. Ya, demikian Bapak Ibu penyempurnaan, karena pada prinsipnya rancangan aktualisasi itu adalah penyempurnaan dan pengkayaan agar apa yang dirancang itu menghasilkan hasil yang optimal, sehingga masukan dari mentor dan karena ini delegasi dari mentornya, delegasi dari Dinas Pendidikan, otomatis juga harus ada kerjasama dengan kepala sekolah dan masukan dari penguji. Untuk selanjutnya kepada Mas Agus Suseno, saya kira pelaksanaan yang terbaik itu harus dirancang, dilaksanakan untuk 2 bulan ke depan. Terima kasih kepada Bapak Mentor dan Bapak Penguji. Saya akhiri seminar rancangan aktualisasi Bapak Agus Suseno SPDSD dengan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Sampun Bu, sampun, monggo. Ini saya merekod juga apa gimana ini Mas? Boleh. Jenengan ngerekod juga boleh Mas. Tapi tidak bisa ya.